Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Septiani, NIM 2323130007. Baiklah, saya di sini akan membuat tugas UTS Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, yang mana saya akan menjelaskan materi tentang Bani Mamluk. Bagi teman-teman, jika kurang jelas atau kurang paham dengan penjelasan saya, dapat melihat PPT di akhir video yang telah saya siapkan. Terima kasih. Bye-bye. Dinasti Mamluk. Sejarah kebangkitan perekonomian pada masa Bani Mamluk. Dinasti Mamluk merupakan dinasti yang didirikan dan dipimpin oleh para tentara budak. Kaum Mamluk merupakan sebutan yang diberikan kepada budak yang berasal dari Kaukasus, yaitu daerah pegunungan perbatasan Rusia dan Turki. Kaum Mamluk di Mesir sendiri terdiri dari dua kelompok, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burus atau Burji. Pemerintahan dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk yang berkuasa di negeri Mesir merupakan dinasti yang luar biasa, dikarenakan dinasti tersebut didirikan oleh budak-budak yang berasal dari berbagai ras yang dapat membentuk suatu pemerintahan oligarki militer. Adapun beberapa sultan yang berpengaruh diantaranya Izzuddin Aiba, Muzaffar Qutus, Muhammad Ruknuddin Baibars, Mansur Qalawun, Nasir Muhammad bin Qalawun, dan Malik Dahir Saifuddin Barquq. Bangkitan perekonomian pada masa dinasti Mamluk. Ke-1, bentuk pemerintahan oligarki militer. 2, apresiasi terhadap ilmuwan dan akademisi. 3, hubungan perdagangan luar negeri yang terjalin baik. Dinasti Mamluk sangat terbuka untuk menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan berbagai negara, termasuk Kristen, Mediterania, Perancis, dan Italia, melalui perluasan jalur perdagangan yang telah dirintis oleh dinasti Fatimiyah. Pada masa pemerintahan Sultan Baibars, ia juga membangun hubungan rute perdagangan dengan penguasa Mongol di wilayah Gordon-Hort Berke melalui aliansi bersama dalam melawan Mongol dari Iran. Selanjutnya, urusan luar negeri dan perdagangan pada masa pemerintahan ketiga Sultan Nasir mencapai stabilitas dan kemakmuran. 4. Kebijakan pasar bebas. Sultan Mamluk memberikan kebijakan pasar bebas kepada para petani, yaitu kebebasan untuk memasarkan hasil tani mereka sendiri. Sultan Mamluk juga membuat kebijakan untuk menghilangkan monopoli pertanian. 5. Ketahanan angkatan laut. 6. Efektivitas penggunaan harta wakaf. Harta wakaf menjadi salah satu alat perekonomian yang paling efektif pada masa dinasti Mamluk. Lahan pertanian, bangunan, serta gedung perkantoran, penginapan, dan tempat belajar merupakan aset wakaf terbesar. Pada masa pemerintahan Sultan Barquq, wakaf sudah menjadi salah satu komponen utama dalam upaya pemulihan ekonomi melalui perbaikan sistem kekayaan hukum dan meningkatkan akses kelembagaan wakaf terhadap kekayaan negara. Materi selanjutnya, sejarah keruntuhan perekonomian pada masa Bani Mamluk. Pertama, kondisi keuangan pemerintahan Mamluk Burji. Pada masa tersebut, mesin keuangan pemerintahan yang pada dasarnya berasal dari kepemilikan tanah negara dan sistem iqta menjadi berkurang fungsinya karena adanya pemindah tanganan tanah negara menjadi milik pribadi dan konversi tanah menjadi wakaf. Pada tahun 1354 sampai 1396 Masehi, harga gandum di Mesir menjadi sangat fluktuatif dan terjadi kelangkaan. Selain gandum, harga tepung, terigu, roti, dan komoditas lainnya juga naik dan menjadi langka di pasaran. Pasokan bahan makanan menuju Kairo yang terhalang oleh angin kencang di Sungai Nil dan berita tentang inflasi yang parah pada saat itu. Adapun faktor-faktor terjadinya kemunduran perekonomian Mamluk. Yang pertama, konflik perebutan kekuasaan. 2. Konflik mewah dan hedonistik penguasa. 3. Kerusakan moral dan pendidikan agama yang lemah. 4. Ketidakstabilan moneter dan pemerintah. 5. Wabah penyakit dan bencana alam. 6. Ancaman maritim, perdagangan, dan serangan bangsa lain. Dan terakhir, kedatangan Turki Utsmani.